من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن الله يبارك لنا فيما بقي من شهر رمضان ويوفقنا لصيام شهر رمضان وقيام لياله واجعلنا اللهم فيه من المقبولين على هذه النية ولكل نية صالحة وعلمنا وأسلافنا وآباؤنا الصالحون. الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم. وإلى حضرة النبي وآل النبي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fataha min syahri Ramadhan abwabal jannah wa ja'ala shawmahu wiqayatan minan nari wa junnah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Bapak, Ibu, jamaah Masjid Al-Mu'minin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, di subuh yang ke-26 daripada bulan Ramadan tahun ini, kita kembali diberikan oleh Allah taufik, hidayah, serta inayahnya, sehingga tadi kita dapat melaksanakan kewajiban yaitu salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan niat i'tikaf, duduk menuntut ilmu agama hingga terbitnya matahari, dan ditutup insyaallah dengan salat isyraq. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah dan puasa kita diterima oleh Allah, dan Allah muliakan kita di penghujung Ramadan ini dapat bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah. Menyambung kajian kitab Futuhul Arifin fi bayani a'malis salikin wal wasilina ilallah. Musannif menyebutkan kalam daripada Al-Imam Syekh Ahmad bin Muhammad Ibnu Athaillah As-Sakandari pada kalam hikmah yang selanjutnya. Al-arifu la yazalu tiraruh wa la yakunu ma'a ghairillahi qararuh. Kata beliau, orang yang ma'rifat itu senantiasa berhajat dan berharap kepada Allah. Ittiraruh itu maknanya adalah hajat yang sangat bersengatan, hajat yang terus menerus, tidak lekang oleh keadaan ataupun waktu. Jadi orang yang arifin, orang yang ma'rifat kepada Allah,
senang ataupun susah, terus berharap kepada Allah, terus butuh Allah, terus mengharap pertolongan Allah. Tidak bisa dia pisah dengan Allah. Itu orang yang ma'rifat. Wala yakunu ma'a ghairillahi qararuh, dan dia tidak tentram, tidak tenang apabila bersama dengan selain Allah. Dia tidak menemukan ketenangan apabila dia bersama dengan selain Allah. Kenapa? Karena ketenangan dan ketentraman didapat oleh orang yang ma'rifat hanya bersama Allah. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah, Imam Ibnu Athaillah beliau menguraikan di antara sifat arifin, orang yang ma'rifat kepada Allah, di antaranya yang beliau sebutkan di sini dua. Pertama adalah dawamu ittirarihi ilallah, senantiasa berharap dan berhajat kepada Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang disebutkan, ta'arraf ilaihi firwaha ya'rifka fi syiddah. Ujar Nabi, perkenalkan dirimu kepada Allah di saat senang, di saat lapang. Niscaya Allah kenal kepadamu di saat kamu susah. Jangan ketika susah baru ingat Allah. Nah, orang ahli ma'rifat tidak seperti itu. Kita yang awam nih pas susah hanya kuciak-kuciak lawan Tuhan. Pas sudah senang jangan lawan Tuhan, lawan mintuha gin gak ada ingat. Jamaah. Jangan lawan Tuhan, lawan kuitan gin gak ada ingat. Hanyar dinikahkan kuitan, ara wala salam wala kalam, kuitan gak ada diherani lagi. Kenapa? Tahu di nyaman. Ya. Lupa dengan yang menjadikan sebab datangnya nyaman. Siapa? Mun kada kuitan, kada lahir seorang ke dunia. Sebabnya. Itu umpama. Nah, sedangkan orang yang ma'rifat, dia tidak bergantung dengan waktu, dengan keadaan, mengenai hubungannya kepada Allah. Mau senang, mau susah, selalu butuh Allah, selalu berdoa kepada Allah. Contoh lagi Bapak Ibu, umpama nih dalam satu majelis, ada Habib, ada Tuan Guru berdoa, ya Allah mudahan yang punya hutang dibebaskan hutang. Jadi yang paling nyaring biasanya itu orang yang bisi hutang. Amin. Yang gak ada bisi hutang bang. Kenapa? Karena inya tidak butuh doa seperti itu katanya. Padahal mau ada hutang, mau kada ada hutang, mau orang mendoa seperti itu, amin. Karena kita tetap punya hutang. Hutang apa? Hutang jasa lawan orang belum terbayar. Jamaah. Hutang jasa lawan guru belum terbayar, hutang jasa lawan kuitan belum terbayar. Jangan dikira ketika ya Allah hujat Tuan Guru bebaskan segala hutang kami, yang kada bisi hutang oleh yang bisi hutang ya amin ya. Padahal tanpa disadari kita semua pasti punya hutang, apalagi lawan Allah. Hutang sembahyang, ya kamu kada diberikan oleh Allah taufik untuk membayari, kada kawa kita mengqadha. Jadi apabila ada doa seperti itu, mau kita bisi hutang secara finansial ataupun tidak, tetap kita beramin. Atau seumpama guru itu berdoa, ya Allah mudahan dijauhkan dari segala musibah, angkat musibah kami. Ini merasa kada dapat musibah, kada pun maamin akan. Padahal musibah bukan hanya kebakaran, gempa bumi, rumah hancur, kemalingan, dan lain sebagainya. Bukan hanya itu. Musibah yang terbesar adalah semakin jauhnya hamba Allah dengan Allah. Nah itu tanpa disadari itu juga musibah. Artinya mau senang, mau susah, tetap kita itu kada kawa lepas dengan Allah.
Dan itulah yang sudah dilakukan oleh orang yang ma'rifat. Di dalam hadis yang lain, man sarwahu ayyastajiballahu lahu 'inda syada'id wal karbi falyukthirid du'a fir raha. Barang siapa yang senang akan kemakbulan doanya ketika dia dapat masalah ataupun tidak, maka sering-seringlah, ujar Nabi, berdoa di saat kalian tidak punya masalah. Sering-seringlah berdoa di saat kita tidak punya masalah. Umpama nih di akhir Ramadan, di 10 akhir Ramadan, yang Allah rahasiakan satu malam yang indah, malam yang istimewa, limited edition. Wah, apa limited edition Bapak? Langka. Langkanya itu dirahasiakan hapulang. Tidak seperti malam nisfu Sa'ban, Allah sebutkan fadilahnya malam nisfu Sa'ban, dan kita ketahui malam nisfu Sa'ban yaitu 15 Sa'ban. Tapi Lailatul Qadar 1 tahun hanya 1 malam Allah hadiahkan lawan kita, dan itu pun dirahasiakan oleh Allah. Setiap benda rahasia itu pasti bernilai. Allah rahasiakan Lailatul Qadar karena istimewanya, dan hanya orang istimewa yang bisa mendapatnya. Istimewa dan hanya orang yang istimewa yang bisa mendapatkannya. Artinya kada sembarang orang yang terpanggil untuk bisa memperdapati Lailatul Qadar. Coba kita lihat realita di tempat kita. Itu ada perbedaan persepsi manusia ketika menjelang Lebaran. Ada yang berpendapat kalau sudah para hari raya ini kada peduli Lailatul Qadar, yang penting sudah nukar baju hanyar. Jemaah, ada kada? Ada kada? Ada. Ada juga yang berpendapat mau berbaju hanyar mau kada, yang penting tahun ini aku dapat Lailatul Qadar. Apakah kita termasuk yang berpendapat yang kedua ini? Mudah-mudahan. Umpama nih Bapak Ibu lah, ada orang lomba, belum lagi sampai finish sudah kehimungan, kira-kira wajarkah adakah? Jemaah, belum sampai finish tuh, ya kah? Sudah kehimungan, hore, bah, yang ada seorang kalah. Lomba, pada finish, belum lagi sampai finish sudah ketawa ketiwi kehimungan, bukan berjuang untuk mendapatkan finish dengan sukses. Nah, itu sama keadaan di antara hamba Allah yang ketika mendekati Lebaran dia sudah berbahagia sebelum masanya. Ini masa terakhir nih bukan masa untuk berbahagia bagi siapa? Bagi orang yang tahu hakikat penghujung Ramadan. Malaikat nangis Bapak. Bahkan langit pun menangis Bu. Kemarin malam sampai jam berapa hujan di sini? Jamaah. Masya Allah. Kada gagampangan hujannya tadi malam. Nabi kita nangis. Kenapa nangis beliau? Tahu hakikat di penghujung. Innamal a'mal bil khawatim wa fi riwayah bi khawatimiha. Hanya saja amal itu dipandang Allah pada penghujungnya. Andai, mudah-mudahan jangan termasuk di awal rajin, di tengah rajin, di akhir kada hakun. Semangat untuk mendapatkan Lailatul Qadar hangus yang di awal dan hangus yang di tengah. Kenapa? Karena yang Allah pandang
Husnul khatimah kah? Su'ul khatimah kah? Penutupannya baik kah atau kada kah? Oleh karena itu Bapak Ibu, Lailatul Qadar itu diandak Allah di penghujung, bukan di awal. Padahal mau awal mau tengah, kalaunya Ramadan ya namanya Ramadan. Tapi Allah pilih Lailatul Qadar itu diturunkan di akhir 10 Ramadan. Taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Nabi yang kasih tahu lawan kita. Perdapatilah Lailatul Qadar itu di 10 akhir Ramadan. Tidak ada Nabi mengatakan berdapatilah Lailatul Qadar itu di awal Ramadan. Tidak. Nah, oleh itulah diletakkan di akhir supaya apa? Supaya kita itu tetap setia dengan Ramadan sampai di penghujungnya. Orang yang cinta dengan Ramadan, dia setia sampai penghujung Ramadan. Itu orang cinta dengan Ramadan. Waduh, sebelum datang Ramadan, Masya Allah, rindu Ramadan, marhaban ya Ramadan. Masuk Ramadan, baru pertengahan sudah mundur teratur. Berarti kalah di pertengahan. Na'udzubillah, mudah kita jangan sampai masuk dalam golongan yang kalah di pertengahan. Ya Allah. Nah, lalu di akhir Ramadan ini Bapak Ibu, itu para ulama, para wali, orang arifin, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittirar lawan Allah. Ittirar, mengharap besar kepada Allah akan Lailatul Qadar. Mengharap besar. Kayak apa pian hendak mendapatkan sesuatu tuh. Semangatnya kayak Pak. Pokoknya mau kada dapat, kada ampih aku. Kayak itu bahasa orang Banjaran, wajah sampai kaputing. Oh iya mah, wajah sampai kaputing. Pokoknya mau kada dapat kok kada ampih. Nah ini ittirar, bersungguh-sungguh mengharap hadiah Allah yang spesial. Allah. Malu kita dengan Nabi Muhammad, bujuran supan. Di luar bulan Ramadan kita sudah kada bangun tengah malam. Di luar bulan Ramadan kita sudah kada pernah tahajud. Di luar bulan Ramadan kita asik terlelap. Masa di 10 akhir Ramadan sama aja dengan malam-malam di luar bulan Ramadan. Berarti kita sendiri yang tidak menspesialkan malam yang dispesialkan Allah. Biar tahu makna spesial, arti spesial pasti ada perbedaan dengan yang tidak spesial. Kalau pian melakukan sesuatu di malam biasa, umpama saja sembahyang isya berjamaah, alhamdulillah. Sembahyang subuh berjamaah, alhamdulillah. Itu juga seminimal mungkin untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Cuman tetap saja sama dengan malam sebelumnya. Tidak ada yang spesial. Tidak ada yang spesial. Kalau spesial, pian bedakan. Umpama saja hari ulang tahun bini pian bedakan. Hari itu pian berikan surprise kepada bini pian. Pian siapkan kado. Kenapa? Hari spesial. Pasti pian bedakan dengan hari-hari yang lain. Begitu juga kalau pian menganggap malam 10 akhir Ramadan ini spesial, insya Allah pian akan bisa membedakan dengan malam sebelumnya. Pian tambahkan yang tadinya di luar malam 10 akhir Ramadan, kada tahajud, pian tahajud seminimal mungkin di akhir malam. Waktu sahur, ya kah? Alhamdulillah, itu seminimal mungkin. Apalagi mau bangun di sepertiga malam, Masya Allah. Dan yang bisa bangun pun jangan dia sombong. Kenapa? Karena semua itu juga taufiknya Allah, bukan kekuatan dirinya. Alhamdulillah kalau dibantu Allah. Kalaupun kada, tangiskan diri kita, komentari diri kita, kenapa kada kawa, itu aja. Komentari diri kita, kenapa kada kawa. Butuh berapa Ramadan baru kita bisa? Tuh mau tanya. Butuh berapa Ramadan baru kita bisa tahajud tengah malam di 10 akhir Ramadan? Butuh berapa Ramadan?
Ini sudah berapa Ramadan kita jalani? Allah. Fadhil ashru kanan nabiyul karim idza dakhalat abadan la yanam. Nabi itu di 10 akhir Ramadan apabila masuk beliau abadan la yanam, kada baguringan tiap malamnya. Itu Nabi yang sudah mendapatkan surga. Nabi yang pangkatnya sudah tinggi. Allah. Bahkan di ujung syair itu disebutkan, fadzaka nabiyuk wala dzambalah. Begitulah nabimu yang kada saling dosaan, katsirud du'a wal buka fidz zalam, banyak berdoa dan banyak menangis di keheningan malam. Nabi yang kada berdosa, banyak berdoa, banyak menangis di keheningan malam. Napa habar kita yang banyak dosa? Jamaah, napa habar? Ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita. Ini tinggal tersisa berapa malam? 3 malam insya Allah. Kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, apabila malam ganjil di 10 akhir Ramadan itu bertepatan di malam Jumat, biasanya di malam itu Lailatul Qadar turun. Lain lagi ujar Al-Imam Al-Ghazali. Kata Al-Imam Al-Ghazali, munnya puasa itu awalnya hari Ahad, biasanya Lailatul Qadar itu jatuhnya pada malam 29. Berarti masih ada harapan. Mudah-mudahan. Tapi itu bukan sebuah kepastian. Ya, mudah-mudahan yang tersisa ini masih kita bisa manfaatkan. Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Jangan sampai apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika masuk malam Id kepada para sahabat, beliau mengatakan dengan kerasnya, dengan tegasnya, ujar beliau, "Man hadzal maqbul minna fanuhannih, wa man hadzal mahrum minna fanu'azzih." Siapa yang diterima Ramadannya di antara kita, ayo kita ucapkan selamat. Tapi siapa yang tidak diterima Ramadannya di antara kita, ayo kita takziah bela sungkawa lawannya. Kesian deh lo, itu bahasa gaulnya lah. Allah. Yang sudah beribadah aja belum tentu lagi diterima Allah ibadahnya. Kayak apa mau kada beribadah? Ya Allah. Mudah ibadah kita diterima Allah. Makanya setiap habis witir itu kan doanya, Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah salat kami, puasa kami, sujud kami, khudu' kami, bacaan kami, amal ibadah kami. Ya Allah. Penyembahan kami, dan yang paling terakhir doa itu diucapkan wa tammim taksirana, sempurnakan ya Allah kekurangan amal kami. Kami ini masih kurang ya Allah. Kami masih kurang, wa tammim taksirana ya Allah, sempurnakan amal ibadah kami yang di dalamnya masih ada ujub, yang di dalamnya masih ada riya, yang di dalamnya masih ada sombong. Ya Allah sempurnakan, kami lemah. Itu setiap malam berdoa kita lawan Allah. Nah, ini yang disebut dengan ittiraruh, selalu mengharap diterimanya amal. Allah. Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Nah, kenapa jadi para orang arifin itu selalu berhajat kepada Allah? Jawabannya li'annahu daimul iftiqari ilallah. Karena sesungguhnya mereka itu
selalu merasa berfakir diri di hadapan Allah. Selalu merasa fakir di hadapan Allah. Orang fakir berhajat kepada yang sugih. Siapa yang fakir? Kita. Yang sugih siapa? Allah. Tapi sebaliknya, orang yang kada berhajat dengan Allah, berarti orang itu menyatakan dirinya sugih daripada Allah. Orang yang kada butuh Allah, berarti orang itu harap daripada Allah. Sedangkan orang arifin, orang ahli ma'rifat, tidak. Dia yang sudah sampai makom ma'rifat saja tetap takut dan mendudukkan diri sefakir-fakirnya di hadapan Allah. Ya Allah. Habis itu lagi daimul istisyari bi dha'fihi wa ajizih. Selalu mereka tuh merasa lemah, merasa tak berdaya di hadapan Allah. Itu yang malah menangis. Kenapa jadi menangis? Teman yang pian anggap sarantang saruntung di dunia, nanti terjadi kiamat, yauma yaumal mar'i, apa di dalam surah Al-Ma'arij itu, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Di hari di mana saudara kita lari, kada nolong kita. Mama kita lari, kada nolong kita. Abah kita lari, kada nolong kita. Siapa yang setia dengan kita? Allah. Di saat senang susah, Allah selalu ada, Bapak Ibu. Jangan pun dengan kawan dang sanak pian seorangnya tuh. Apakah selalu bersama pian di saat senang dan susah? Allah yang selalu bersama kita, Bapak Ibu. Mau senang mau susah, Allah selalu bersama kita. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Pernahkah kita menghadirkan hati sehadir-hadirnya bahwasanya Allah selalu bersama kita? Ya Allah. Mustamirud du'a wa tadarru' ila Allah. Mereka senantiasa berdoa dan takut tadarru' kepada Allah, khasyah lillah. La tamassuhumun nar. Ainani la yamassuhuman nar. Dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama adalah ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut dengan Allah. Di dalam kitab Miftahus Sarair wa Kanzud Dakhair, Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau menceritakan ada sekelompok orang yang sedang menjalani perjalanan musafir tersesat di dalam hutan. Tersesat di dalam hutan. Saat itu bingung mencari jalan, tiba-tiba datang seekor singa. Singa, rajanya hutan. Beberapa orang pada kelompok itu kebanyakannya mundur teratur. Ada satu orang yang berani mendekati itu singa dan membisikkan di telinga itu singa, tunjukkan jalan kami keluar. Setelah itu singa itu menunjukkan jalan keluar. Sampai keluar dari hutan, lalu kawan-kawan yang kada wani lawan singa dibetakun. Apa amalannya jadi ikam kada takut lawan singa? Jawaban si fulan atau si laki-laki ini, aslahtumuz zahir fakhiftumul asad. Kalian hanya memikirkan kebersihan zahir sehingga kalian takut dengan singa tapi tidak takut dengan Allah. Zahir kalian perhatikan. Bagaimana baju yang bagus, bagaimana pakaian yang indah, tidak salah, bagus, cuman sayang 1000 kali sayang, hanya fokus pada zahir, batin tidak diperhatikan. Lalu kata pemuda tadi, aslahanal batin, kami alhamdulillah diberikan kebersihan pada batin oleh Allah. Fakhafal asad, maka singa takut.
Orang yang takut dengan Allah, makhluk Allah apapun akan takut dengannya. Bahkan api neraka pun takut menyentuhnya. Sebagaimana disebutkan, ainun bakat min khasyatillah. Mata yang takut, mata yang menangis karena takut dengan Allah, karena takut kepada Allah, api neraka kada wani menyentuhnya. Allah. Pecahkan hati kita di tengah malam untuk Allah. Hadirkan dosa kita di hadapan Allah. Semua kita pasti berdosa. Ada orang yang paling sombong adalah orang yang kadang merasa berdosa. Ketika dia melakukan dosa inilah, dia tidak merasa itu sebuah dosa. Yang tidak merasanya itu lebih besar dosanya ketimbang dosa yang ia lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Hari-harinya mulutnya ghibah, hari-harinya mulutnya berdusta. Dia senang-senang aja, dia tidak sadar itu sebuah dosa. Bahkan dia katakan, kada papa, wal'iyadzubillah, kada papanya itu lebih besar daripada dosa dustanya, lebih besar daripada dosa ghibahnya, wal'iyadzubillah. Mun pian tuh merasa rigat awak. Pian barasihi, tapi memang kalau ada orang yang kadang merasa rigat, padahal rigat di hati tuh, serigat-rigatnya awaknya, dia merasa bersih aja. Wal'iyadzubillah. Seperti itulah orang yang berdosa di hadapan Allah kadang merasa berdosa. Sungguh Bapak Ibu, begitu jijiknya orang tersebut di sisi Allah. Kada malukah di hadapan Allah? Pian aja supan, mun nyoba tamuan orang besar, pakaian pian kusang. Masa tiap hari pian membawa dosa di hadapan Tuhan, kada pernah pian istighfari. Malu dengan Allah, malu. Malu gitu. Mudah-mudahan Allah ngampuni dosa kita. Ya Allah. Wa man hurimaha, orang yang tercegah mendapatkan Lailatul Qadar, faqad hurimal khaira kullah, sungguh orang itu tercegah mendapatkan kebaikan seumur hidup. Itu kata Nabi. Siapa orang yang tercegah untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Di dalam hatinya kada ada sedikit pun hendak memperdapati Lailatul Qadar. Itu orang yang tercegah untuk memperdapati Lailatul Qadar. Di dalam hatinya kada ada niat, kada apa-apa, santai aja. Dapat-dapat kada-kada ya Allah. Ini orang yang tercegah Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Dan apabila tercegah dia mendapatkan Lailatul Qadar setiap Ramadannya, wal'iyadzubillah, faqad hurimal khaira kullah, maka tercegah kebaikan seumur hidupnya. Ya Allah, tidakkah Allah letakkan tadi Lailatul Qadar di penghujungnya? Kalau ingin selamat di penghujungnya, ayo kita usahakan sisa waktu yang ada 3 malam ini kita berdapati dengan ibadah Allah. Nah Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah, karena sudah isyraq. Untuk terakhirnya sifat ahli ma'rifah yang disebutkan kedua adalah ada muqarrarih ma'a ghairillahi ta'ala, ay fal arif la yakunu ma'a ghairillahi hajatuh. Orang arifin, orang yang ma'rifat itu dia kada berhajat kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak membutuhkan pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Timbul pertanyaan, Ustaz, kayak apa kita mau hendak minta tolong lawan manusia, lawan mama, lawan abah, lawan kawan, ya kah? Apakah itu kita berhajat hukumnya dengan manusia? Jawabannya, orang arifin ketika minta tolong kepada manusia, dia tidak memandang manusianya, tapi di balik manusia itu siapa? Allah yang gerakan manusia itu sehingga bisa menolongnya. Itu orang arifin. Dia tidak terdinding. Jangan kita lebay terima kasih lawan manusia, lupa kepada Allah yang menyebabkan manusia itu bisa menolong kita. Itu namanya terdinding. Jadi ketika ada orang yang bisa nolong kita, alhamdulillah pertama kali yang kita ucapkan. Kenapa jadi alhamdulillah? Karena orang itu nolong kita oleh sebab Allah yang gerakan, Allah yang tolongi orang itu bisa nolongi kita. Itu orang yang ma'rifat. Tapi kalau orang itu tidak ma'rifat, dia lebay kepada manusia, tapi dia lupa dengan Allah. Dia sanjung-sanjung terus itu manusia, malah si Din tuh baik benar, tiap hari ngasihku duit.
Tapi sembahyang gak ada. Nah, ini lupa dengan Allah yang telah menggerakkan orang itu nolonginya. Makanya Nabi kan sudah sebutkan pada pertemuan yang telah lewat. Lawas sudah Nabi mengajarkan apabila ada orang menolong kita, selain terima kasih utamakan jazakallah khairal jaza. Semoga Allah membalas kebaikanmu dengan sebaik-baik balasan. Itu yang diajarkan Nabi. Mudah-mudahan dengan sedikit apa yang disampaikan di subuh ini bermanfaat bagi ulun dan kita semua, dan kita benar-benar ditutup oleh Allah sebagai hamba yang sukses Ramadannya. Dan tanda orang itu sukses Ramadannya, setelah Ramadan tambah baik, setelah Ramadan tambah rajin, setelah Ramadan tambah semangat untuk menuju ridhonya Allah. Mudah-mudahan Allahumma ja'alna minal maqbulin, Allahumma ja'alna minal maqbulin, amin Allahumma amin. Silahkan kalau ada yang kurang jelas, minta maaf, minta halal, minta ridho. Terima kasih Guru atas uraiannya. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang Allah muliakan, tadi guru kita menjelaskan tentang kemuliaan Lailatul Qadar dan masalah arif billah. Untuk itu dipersilahkan kepada para jemaah yang ingin bertanya, kalau ada memang kurang jelas apa yang guru kita jelaskan, dipersilahkan untuk bertanya. Baik laki-laki atau ibu-ibu dipersilahkan. Ada kanan bertakon. Nah, tafadhol Ustaz. Assalamualaikum guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan ini pampihan nih. Mbah ini kira ada lagi. Ya, di ujung-ujung sudah kita masuki untuk malam-malam terakhir. Kita ini Pak Ustadz, di awal-awal kemarin itu ada sedikit Pak Ustadz menyinggung bahwa ya memang untuk ba'amal ini kan sepertinya dicontohkan kemarin itu pertandingan olahraga. Nah, di 10 pertama itu babak penyisihan, berguguran. Kemudian yang kedua ini adalah sudah memasuki 16 besar. Sebagian yang tadi juara bekas-bekas juara itu ada juga sebagian yang sudah gugur. Nah, kemudian kita ini memasuki Asrul Awakhir, 10 terakhir ini kita sudah memasuki 8 besar dan insyaallah nanti di ujung ini memasuki babak final. Nah, jadi memang secara alamiah, secara kudrati kada kawa masuk berataan, jadi juara berataan gitu. Jadi kira-kira mungkin tuh kaidah membawai sudah beramal dan sebagainya, tapi mereka memang nampaknya kada hendak menjadi juara. Kada ada keinginan untuk menjadi juara. Apa yang insya Allah nanti kita capai adalah la'alakum tattaqun. Nah, jadi ya memang apakah memang kita juga harus bersabar untuk mengajak mereka, karena memang mereka mungkin memang jatahnya di babak penyisihan gugur, ada yang di babak 16 besar gugur, ada yang di 8 besar gugur, dan itu mereka yang memang boleh jadi belum berhak untuk masuk ke babak final. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 poin yang disampaikan oleh Bapak Ustadz. Poin pertama adalah sebagai hukum sunnatullah bahwasanya tidak semua orang masuk surga, kan begitu bahasanya lah. Tidak semua orang sukses, ada saja yang gagal. Itu menurut hukum sunnatullah. Yang jadi pacuan kepada kita bukan mereka,
kita. Jamaah, ketika kita mendapatkan ilmu seperti ini, yang kita pacu kita. Itu pertama. Yang kedua, ketika kita ingin mengajak kawan kita, ingin mengajak sandai tolan kita, keluarga kita. Satu, kata Nabi, jangan pernah putus asa, baik melewati lisan ataupun langsung dengan hal keadaan kita yang mencontohkan. Yang ketiga, jangan putus asa untuk mendoakan mereka. Jangan putus asa untuk mendoakan mereka. Di malam-malam yang pian bisa kawa ibadah, atau bahkan setiap malam pian kawa ibadah, jangan lupakan mereka yang belum mendapatkan jatah sukses masuk di babak final. Doakan mereka. Artinya jangan egois. Kita dudukkan diri kita, kita sayang dengan mereka, kita sampaikan 1, 2, 3, bahkan berkali-kali. Nabi pun mengatakan di dalam hadisnya mengenai Lailatul Qadar, kada cuma satu hadis, banyak hadis tentang Lailatul Qadar. Kana yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu ghairih. Idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ayqaza ahlahu wa ahya lailahu. Ya. Taharru Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Ya. Banyak hadis Nabi yang mana Nabi itu terus menghimbau umatnya agar jangan sampai tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Tahulah yang ditangiskan Nabi, Bapak Ibu, setiap malam, karena Sidin tahu kada semua umat Sidin yang kawa mendapatkan Lailatul Qadar, tapi Sidin kada putus asa untuk mendoakan umatnya. Begitu juga kita yang sudah terpanggil, doakan mereka. Oh, bini kita kada terpanggil, doakan bini kita. Oh, anak kita belum terpanggil, doakan anak kita. Pas kena malam Lailatul Qadar, jamin doa pian makbul. Kan sering pian mendengar cerita tentang Datuk Kalampayan, Mama Sidin berdoa minta alim 7 turunan, pas kena malam Lailatul Qadar kabul kada? Alim 7 turunan, keturunan Kalampayan, berkat doa Ibu Sidin pas kena malam Lailatul Qadar. Nah, siapa tahu dengan doa pian di malam-malam 10 akhir Ramadan pas kena Lailatul Qadar kabul, yang pian doakan dari kawan pian, sahabat pian dapat hidayah. Masya Allah, pian menjadi asbab hidayah buat mereka, tapi melewati doa. Ada asbab hidayah melewati lisan, ada asbab hidayah melewati hal keadaan karena mencontohkan langsung. Oke. Kalau seumpama kada kawa bangun sendiri di rumah asa kesunyian, cari masjid-masjid yang tengah malam dibuka. Ya kan? Hendak 4 di masjid kami di Pal 9 mulai malam 21 sampai akhir dilaksanakan peribadatan mulai jam 1 sampai jam 3. Mak lawasnya Ustaz. Jawabannya, kalau sudah asyik kok, seperti orang mendapatkan lezatnya manisnya nonton TV, 5 jamnya kada merasa. Kalau sudah orang itu merasakan lezatnya ibadah, jangan 2 jam, 10 jam bin kada merasa. Kayak orang di diskotik tuh berjoget, nya kada merasa uyuh. Kenapa? Inya mendapatkan kelezatan maksiat. Ada orang yang mendapatkan kelezatan taat, kada merasa uyuh. Iya kan? Tengah malam ha pulang, sering ngantuk ha pulang. Ya Allah, dingin ha pulang, sunyi ha pulang masalah. Ya, mati lampu ha pulang ibadahnya. Ya Allah, kayak apa Ustaz? Tenang Bapak Ibu, awalnya memang terpaksa, tapi setelahnya insya Allah kalau dibiasakan jadi terbiasa dan akan mendapatkan ladzatul ibadah, kelezatan ibadah. Itu puncak kenikmatan ibadah yang akan pian dapatkan. Kalau Anda umpat silahkan di majelis Abuya, di Masjid Abuya di Pal 9 dari jam 1 sampai jam 3. Okay. Dan insya Allah, alhamdulillah setiap malam ada yang memberikan konsumsi, orang yang berbuat baik. Ada sekitar 200, 150. Kalau malam ganap biasanya 150-an. Maklumnya ada yang munting ganjilnya aja. Ya, nah malam ganjil biasanya 200-an. Okay. Kalau hendak gabung silahkan. Kalau bayang sorongan asa sunyi, asa kada rame, asa kada terpanggil belum, paksa tulang. Kesabilal ada Ustadz Ilham. Di akhir Guru Rashid, kan ada aja yang memimpin.
Tinggal kita aja mau kada, ya kah? Mau kada mendatangi. Insya Allah kalau di antara jamaah itu ada yang mendapatkan kelezatan ibadah dan doanya kabul, kita yang ngantuk-ngantuk yang gak ada fokus itu dapat juga kemakbulannya berkat berjamaah. Masya Allah. Nah itu aja mungkin, mudah-mudahan terjawab Ustaz. Minta halal minta ridho. Nggih. Ya, terima kasih guru, penjelasannya cukup jelas sekali tentang menyikapi Lailatul Qadar. Ada yang bertanya lagi? Silakan. Ya, tafadhol. Ya, silakan. Sana dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun nak bertakun nah. Nggih. Biar kada penasaran, mana bagusnya membukakan orang berbuka puasa atau membukakan orang bersahur? Soalnya ini penasaran terus Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jawabannya bagus keduanya. Kalau mengenai pahala, memang Nabi pernah meriwayatkan tentang orang yang membukakan puasa, pahalanya sama dengan orang yang puasa itu. Dia mendapatkan selain ininya puasa, dia juga membukakan orang puasa. Nah, yang dibukakannya itu ada berapa orang? Umpama ada 20. Berarti inya mendapatkan 20 pahala puasa orang tadi ke inya. Atau semua membukakan orang puasa 100 pahala puasa tadi diberikan oleh Allah kepada inya. Tidak mengurangi yang puasa itu, dia dapat pahala juga. Sama seitu dia dapat. Nah, adapun memberi makan sahur, ya kan. Kalau di bulan Ramadan, apapun sedekah, baik dibuka puasa, di sahur, asal jangan di siang hari ya. Ya kan? Maka sedekah sunnah jadi pahala wajib. Ramadan ini yang sunnah jadi pahala wajib. Nah, okay. Jadi yang bagus benar tuh apa? Yang bagus benar tuh ikhlasnya. Nah, itu selesai dah. Ikhlasnya. Mau sahur, mau Ramadan, mau buka puasa Ramadan, yang paling bagus adalah ikhlasnya. Ikhlas itu kada lagi menguyak, kada lagi mengingat-ingat, itu ikhlas namanya. Artinya kayak pian buang kotoran, jangan pun mengingat, jangan pun memandang, menoleh pun kada, apalagi mengingat. Nah, kayak itulah ikhlas. Insyaallah kita dijadikan oleh Allah, Allahumma ja'alna minal mukhlasin, Allahumma ja'alna minal mukhlisin, amin, Allahumma amin. Oke, minta maaf, itu aja yang dapat disampaikan. Ada lagi? Ada lagi ya? Yang terakhir ya. Panjang nih sampai jam berapa kita nih? Ya, silakan. Ayo, silakan. Satu orang lagi. Di samping. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Guru. Mungkin ulun karena parak hari raya ini masalah fidyah. Ada orang tua ulun tuha sudah umur hampir 80. Idin kada kawal lagi puasa. Bagaimana kita tata cara membayar fidyah? Orang yang sudah sakit tidak akan sembuh lagi, kira-kira lambat sembuhnya. Yang kedua, bagaimana kita kalau kita di Banjarmasin hendak pulang ke hulu sungai, bapitrahnya di hulu sungai, apakah di sini? Itu saja Pak Guru, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fidyah bagi orang yang sakit tidak diharap sembuh, bukan tidak diharap sembuh lah, tidak kemungkinan sembuh, kan gitu. Dia tidak diwajibkan puasa, tapi bayar fidyah. Fidyahnya berapa? Satu mud baras setiap harinya. Satu mud baras itu berapa? Selitar kurang seganggam. Itu hitungan orang bahari. Awah ini anggaplah selitar. Nah, sunnah dilengkapi dengan lauk. Nah, bagus tuh. Okay. Umpama 30 hari berarti 30 mud baras. Nah, okay. Habis itu yang kedua zakat fitrah. Zakat fitrah yang paling afdal di tempat di mana pian bahari raya. Apabila pian sampai di kampung halaman yang pian tuju tadi maghrib, masalah, ya kah? Maghrib berarti masalah. Sampai di sana
berarti pian menamui Ramadan ya kah di perjalanan dan menamui hari raya di kampung halaman. Dua berarti lah. Artinya sudah pian tinggalkan kampung halaman doh. Lebih afdal di kampung yang pian mudik itu. Terkecuali pian mudiknya malam hari raya. Berarti pian mudiknya malam hari raya pada menamui Ramadannya. Ya kah? Itu afdalnya zakat fitrahnya di tempat sebelum pian pergi atau sebelum pian mudik. Nah, itu. Jadi konsepkan artinya di mana pian berada di saat Ramadan dan sampai malam hari raya, di situ yang afdal. Kalaupun dizakati di kampung, mama anak kita sekolah di luar negeri. Ya, anak kita sekolah di luar negeri nih. Kita di sini. Nah, tanya kepada diri kita, anak kita itu tanggungan kita atau tidak? Tanggungan kita. Nah, kita boleh menzakati fitrah di sini. Tapi kalau semuanya ada dana, lebih afdalnya zakat fitrah di sana. Nah, itu. Karena puasanya di sana, lebarannya di sana. Nah, kayak itu. Jadi sesuaikan di mana pian puasa, di mana pian lebaran. Walaupun puasanya pian sempat di ujung tanduk maghrib nih. Di kampung itu sudah di ujung tanduk setengah jam atau 10 menit lagi maghrib sampai pian di kampung itu ya kalah. Maka Ramadannya menamui, malam harinya menamui. Allah alam bisawab. Kalaupun pang di zakat fitrah di sini sah mulai awal pian zakat fitrah boleh. Waktu jawaz namanya. Waktu jawaz itu boleh pian zakat fitrah mulai malam pertama Ramadan boleh di zakat fitrah. Atau sekarang pian ada zakat fitrah boleh sudah. Enggak ada masalah. Namun hendak mendapatkan yang paling afdal, iyakah? Itu sebelum pelaksanaan Id. Tapi waktunya mepet. Waktunya mepet. Dan usahakan amalkan sunnah waktu hari raya, mumpung lu ingat, sebelum berangkat jangan lupa makan. Kalau hari raya Idul Fitri disunnahkan sebelum berangkat ke tempat peribadatan Id, itu sunnah makan, walaupun hanya sebiji kurma ataupun beberapa teguk air. Nah, itu disunnahkan. Yang kedua, ini mumpung lu ingatlah, yang sering terjadi adalah jangan sampai kotori hari raya dengan transaksi riba. Di mana transaksi riba? Salah dalam cara berhuruf duit. Berhuruf duitnya, kalaunya caranya pas, ada riba. Kalau caranya yang biasa kita lihat dan kita saksikan, itu masuk riba ul fadl. Riba ul fadl itu begini Bapak Ibu. Ulun bawa duit 100.000, uang pecahan yang 1 lembar. Ingin ulun pecah menjadi pecahan 5.000 sebanyak 100.000, ya kah? 5.000 duit hanyar yang hendak kita tuju. Kita bawa duit 100.000. Nah, ini duitnya Pak Haji. Langsung kita dampirakan upahnya kan 10.000 biasanya adalah 110.000 biasa biaya tambahannya kan. Nah, lalu kita julung, nah 110.000 borok duit 100.000. Ujar si pamannya, nggih, nah julung sidin. Nah, itu riba. Kayak apa caranya supaya jangan riba? Julung duit kita 100.000, mana paman 100.000 pecahannya? Ujar si pamannya, kada mau pang 10.000-nya mana? Hadang dulu supaya jangan riba. Kenapa? Ayo jika hendak kada supaya jangan riba. Inggih, nah ini 100.000 ambil duitku, mana pecahannya? Pecahannya diterima 100.000. Oh sudah. Nah lah, kamunya duit 100.000 dengan 100.000 walaupun jadi pecahan sama, itu kada riba. Yang permasalahan 10.000 tadi kan tambahannya. Nah 10.000 yang kita lainkan tadi, nah ini 10.000 gasan jasa ikam belain, jangan digabung. Apabila digabung jadi riba ul fadl. Sayang hari raya pian rusak karena riba. Jamaah, banyak kada terjadi. Maka pian riba ini kada kegampangan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallah. Wahai hamba Allah yang beriman, bertakwalah kepada Allah, jauhi itu riba. Jikalau kalian itu beriman, jauhi riba, kata Allah. Jikalau kalian itu beriman, jauhi riba. Berarti yang mendekati riba orang yang kada beriman.
Itu mafhum mukhalafahnya lah. Habis itu yang paling kita takutkan apa? Ancaman Allah. Fa illam taf'alu, apabila kamu tidak melakukan apa yang sudah dicegah oleh Allah, artinya tidak menuruti apa yang diinginkan oleh Allah, fa'dzanu biharbin minallah, maka kamu sudah mengumumkan perang dengan Allah wa rasulih, dan dengan Rasul. Jadi orang yang terus-menerus bertransaksi riba itu sama dia sedang mengumandangkan perang dengan Allah dan Rasul. Wal'iyadzubillah. Bapak Ibu rahimakumullah, riba ini perkara besar. Sekarang zamannya riba ini sudah mulai diselubungkan, disama-samarkan, ya kah? Kenapa jadi disama-samarkan? Karena mindsetnya orang yang suka transaksi dengan riba tujuannya cuma satu, kayak apanya untung di dunia, kada peduli agama. Itu orang riba. Ini hanya mengutamakan kayak apa untung di dunia, masalah agama 100 baginya. Itu orang riba. Biar pian sampat pada hija, kada maunya. Kenapa? Ini yang ia cari hanya keuntungan dunia. Waliyadzubillah. Itu mindset orang ketujuh riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah itu. Selanjutnya di hari raya, jangan sampai kita berbagi dengan mengikutkan hati dengan penuh caci dan maki. Artinya kita membagi duit jangan dalam hati ada meremehkan lawan orang yang kita beri. Sedekah kita hari itu tertolak. Kenapa? Hati kita mengucilkan. Sebenarnya hakikat sedekah itu apa Bapak Ibu? Bukan mereka yang butuh duit kita yang butuh mereka. Duit kita tuh ya kah, butuh mereka. Karena memang itu haknya mereka. Kalau pian mengonsepkan berbagi seperti itu, pian kadada di dalam hati memandang miskin. Kada aku beri duit, kada aku makan. Dadar itu pandangannya. Tapi kalau sudah menganggap kecil, miskin, wal'iyadzubillah, sedekahnya tidak akan dapat pahala. Kenapa? Allah tahu hati kita. Yang ketiga, terakhir, jadikan hari raya itu jangan hari ria. Jadikan hari raya jangan hari ria. Hari raya silahkan pian pakai baju hanyar, tapi jangan berlebihan. Apalagi beristilah pakai baju hanyar datang ke orang miskin, betampai bagak, kada sakitlah hati orang miskin. Anak orang kada kawan ke baju hanyar, pian koyoi anak pian pakai baju hanyar, kada sakitlah anak orang. Sedangkan hari raya itu untuk apa? Untuk membahagiakan fakir miskin. Haram hukumnya di hari raya itu mengecewakan fakir miskin. Makanya kita wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Supaya apa? Membahagiakan hati fakir miskin. Jangan kotori hari raya kita dengan cara-cara demikian. Minta halal, minta ridha. Gitu aja yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan doa. Taqabbalallahu minkum.